Ini ada satu kisah. Di zaman Nabi Musa itu ada seorang soleh, ada orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini dia lagi keluar di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi Lailatul Qadar hanya untuk umat Islam. Bulan Ramadan, bulan puasa ini juga ada di bulan-bulan yang lain. Ada seseorang yang berpuasa selama 400 tahun, berpuasa selama 400 tahun, sholat malam selama 400 tahun, sujud selama 400 tahun. 400 tahun hanya beribadah kepada Allah. Di siang hari di bulan puasa, seorang abid ini, seorang ahli ibadah ini keluar. Ketika keluar, dilihat di situ ada seseorang di siang hari bulan Ramadan membawa minuman keras. Ketika membawa minuman keras, ahli ibadah ini menolehkan wajahnya. Orang ahli maksiat ini juga menolehkan wajahnya. Ahli ibadah ini memiliki karomah, keramat. Keramatnya itu sampai di atas kepalanya ada awan kemana-mana. Jadi kalau dia pergi kemanapun ada awan di atas kepalanya. Karomah, punya karomah yang besar. Maka setelah berpapasan dengan ahli maksiat ini, ahli ibadahnya menoleh, ahli maksiatnya juga menoleh, maka awan tadi berpindah kepada ahli maksiat tadi. Dan ahli ibadah ini semakin hari semakin jauh dari Allah. Dan pada akhirnya ahli ibadah ini meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli maksiat tadi meninggal dalam keadaan membawa karomah tadi. Akhirnya ini takdir. Dan kita harus berhati-hati menggunakan hati kita, berhati-hati menggunakan mata kita. Jangan sesekali kita meremehkan siapapun, walaupun jelas-jelas dia bermaksiat kepada Allah, walaupun jelas-jelas dia menenteng minuman keras. Jangan sesekali kita meremehkan mereka. Ahli maksiat tadi meninggal, ahli ibadah abid tadi juga meninggal. Kata malaikat, ya Allah, dia 400 tahun beribadah, dia pantas masuk surga. Ahli maksiat ini hendaknya masuk neraka karena dia cuman pas-pasan ibadahnya dan gak siap untuk masuk surga. Jadi hukumnya Allah zaman Nabi Musa sama sekarang itu beda. Zaman Nabi Musa, orang kalau taubat, orang kalau mau taubat, kalau kita ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat taubat diampuni oleh Allah. Kalau zamannya Nabi Musa, orang kalau mau taubat itu harus dilempar dari bukit. Orang kalau maksiat mau taubat dilempar dari bukit sampai mati. Dilempar masih setengah mati, diangkat lagi, dilempar lagi di atas bukit sampai mati, sampai kepalanya pecah. Kalau kepalanya pecah dia sampai mati, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum fikihnya juga beda. Kalau zaman Nabi Musa terkena air kencing, itu harus dipotong kainnya. Kalau air kencing najis, kotoran kena tangan, kena kulit, harus dipotong kulitnya. Itu hukum fikih zaman dulu. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Cukup ambil wudhu, sholat taubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat menentukan ahli ibadah masuk surga, ahli maksiat ini masuk neraka. Kata Allah, tidak. Ahli maksiat masuk surga, ahli ibadah masuk neraka. Liman ya Allah, kenapa ya Allah? Tahukah engkau di detik-detik hari kematian mereka ini berpapasan dan mereka satu sama lain memalingkan muka. Ahli ibadah ini dengan di dalam hatinya mengatakan, sungguh tidak punya malu. Ini bulan Ramadan di siang hari. Sungguh engkau adalah hamba yang hina, tidak tahu aturan, menghina hambanya Allah. Tapi orang yang ahli maksiat ini juga menolehkan wajahnya.
Ya Allah, aku sungguh malu kepadamu ya Allah, aku telah dilihat oleh orang soleh ini. Karena orang soleh, orang ahli ibadah ini orang dekatmu ya Allah, maafkanlah aku ya Allah yang membawa minuman keras. Yang satu orang jelek, maksiat, tapi hatinya baik dan berprasangka baik dan tidak menilai orang dengan perkara yang jelek, maka kedudukannya diangkat oleh Allah. Sedangkan 400 tahun beribadah kepada Allah sampai punya karamah, semua itu tidak ada manfaatnya, semua itu tidak ada gunanya jika kita berprasangka buruk kepada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah dalam hati kita. Jangan mentang-mentang kita adalah pendakwah, jangan mentang-mentang kita adalah seorang ustadz, seorang yang mengajarkan ilmu agama lalu kita bisa meremehkan orang lain. Tidak seperti itu orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang selalu menjaga kebersihan hati, mereka yang selalu berprasangka baik kepada saudaranya yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita dan membuahkan hasil kita semakin dekat dengan Allah dan semakin kita dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW.